Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai persediaan. Kelompok 4 yaitu terdiri dari Abdul Ghafur, Cindy Ramadhani, Nur Atika, Erina, Nur Abadia, dan saya sendiri Windy Sekar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Abdul Ghafur. Saya akan menjelaskan tentang definisi. Persediaan merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi suatu entitas, baik bagi perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur. Klasifikasi persediaan antara suatu entitas dengan entitas lain dapat berbeda-beda. Dalam perusahaan dagang, persediaan barang dagang merupakan barang yang dibeli oleh perusahaan dagang untuk dijual kembali. Sedangkan dalam perusahaan manufaktur, persediaannya lebih beragam. Perusahaan manufaktur membeli bahan baku, kemudian melakukan proses produksi dan menjualnya. Jadi perusahaan manufaktur memiliki 3 jenis persediaan, yaitu persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses, dan persediaan dalam bahan baku. Berdasarkan paragraf 18 PSAK 14 revisi tahun 2008. Biaya persediaan memberi jasa meliputi biaya tenaga kerja dan biaya personil lainnya yang secara langsung menangani pemberian jasa, termasuk personil yang menyelia dan overhead yang dapat diatribusikan. Barang dalam transit. Dalam proses pembelian barang dapat saja menjadi di mana barang berada pada posisi transit, belum diterima oleh pembeli namun sudah dikirim oleh penjual. Entitas memiliki tanggung jawab finansial terhadap biaya transportasi. Tanggung jawab ini biasanya disebut shipping term atau pengiriman, yang biasanya diistilahkan sebagai free on board. Maka biaya transportasi akan dibayar oleh penjual dan hak kepemilikan tidak beralih hingga pembeli menerima barang tersebut, sehingga pengakuan persediaan tetap berada pada penjual selama periode transit. Apabila barang dikirim dengan FOB shipping point, maka biaya transportasi akan dibayar oleh pembeli dan hak kepemilikan beralih ketika barang dikirimkan, sehingga pengakuan persediaan berada pada pembeli ketika periode transit. Penjualan konsinyasi. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penjualan, banyak perusahaan yang saat ini menggunakan metode konsinyasi dalam penjualannya. Perusahaan dagang misalnya seringkali menerima barang-barang konsinyasi untuk dijual, untuk menerima barang tanpa ada kewajiban apapun kecuali perawatan dan penjagaan terhadap kehilangan dan kerusakan, hingga barang tersebut terjual pada pihak lain. Barang konsinyasi akan tetap menjadi pemilik barang dan pemilik tetap mencatat barang tersebut pada persediaannya. Pihak penjual yang dititipi barang tidak mengakui barang tersebut pada persediaannya. Selanjutnya yaitu barang atas penjualan dengan perjanjian khusus. Perjanjian khusus yang memerlukan evaluasi atas pengalihan resiko dan manfaat dari penjual dan pembeli sebagai berikut. Yang pertama, penjualan dengan perjanjian pembeli kembali. Maka pembeli tidak dapat mengakui perjanjian tersebut sebagai penjualan dan tidak mengurangi barang persediaan. Yang kedua, penjualan dengan tingkat perjanjian pembelian tinggi. Maka akan penjualan dengan nilai penuh dan membentuk akun penyisian atas estimasi pengembalian penjualan, atau tidak mencatat penjualan dapat diperkirakan tingkat pengembalian oleh pembeli. Selanjutnya yaitu pengukuran persediaan. Persediaan diukur berdasarkan biaya yang termasuk dalam biaya atau nilai realisasi neto. Mana yang lebih rendah? Biaya yang termasuk ke dalam biaya persediaan yaitu biaya persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi akan lokasi saat ini. Yang kedua, biaya pembelian meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya.
atau berkaitan pada perolehan bahan jadi, bahan baku, dan jasa, diskon dagang, potongan harga, dan retur pembelian. Yang ketiga, biaya konversi adalah biaya yang digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Yang termasuk ke dalam biaya konversi meliputi 1. Biaya tenaga kerja langsung atau bisa disebut dengan BTKL. Biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi. Yang kedua, biaya overhead pabrik atau biasa disingkat dengan BOP. Semua biaya yang dikeluarkan selama proses produksi kecuali biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Adapun beberapa jenis BOP meliputi A. Biaya overhead variabel adalah biaya overhead yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksinya. Yang B. Biaya overhead tetap atau fixed overhead. Cost adalah biaya overhead yang tidak berubah meskipun terjadi perubahan pada volume produksinya. Yang C. Biaya overhead semi variabel adalah biaya overhead yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume produksi. Artinya, biaya semi variabel ini memiliki karakteristik biaya overhead tetap maupun biaya overhead variabel, atau juga dapat dikatakan bahwa biaya semi variabel ini adalah sebagai tetap dan sebagiannya lagi bervariabel. Pencatatan persediaan dan asumsi arus kas. Dalam melakukan pencatatan persediaan, perusahaan memiliki dua sistem. Yang pertama, sistem periodik, merupakan sistem pencatatan persediaan di mana kuantitas persediaan ditentukan secara periodik, yaitu hanya pada saat perhitungan fisik yang biasanya dilakukan secara stok opnam. Yang kedua, yaitu sistem perpetual, merupakan sistem pencatatan persediaan di mana pencatatan yang up to date terhadap barang persediaan selalu dilakukan setiap terjadi perubahan nilai persediaan. Berikut adalah perbedaan sistem periodik dan perpetual. Pada pembelian 900 unit dengan harga 12.000 terdapat akun persediaan dan hutang dagang pada sistem periodik, sedangkan pada sistem perpetual terdapat akun pembelian dan hutang dagang. Lalu penjualan 600 unit terdapat beban pokok penjualan dan persediaan pada sistem periodik, sedangkan tidak ada penjualan pada sistem perpetual. Penjualan pada akhir periode, saldo akhir persediaan 400 unit pada harga 12.000. Untuk sistem periodik tidak ada jurnal atau tidak ada penjualan, hanya saja ditunjukkan saldo akhirnya sebesar 4.800.000. Sedangkan di sistem perpetual terdapat jurnal, yakni persediaan akhir dan beban pokok penjualan pada sisi debit, sedangkan di sisi kredit terdapat persediaan dan persediaan awal. Jika suatu entitas menggunakan sistem perpetual dan terdapat perbedaan antara pencatatan persediaan dan perhitungan fisiknya, maka perusahaan harus melakukan pencatatan sesuai dengan nilai perhitungan fisiknya. Misalkan, berdasarkan pencatatan diketahui nilai pencatatannya sebesar 4.800.000, sedangkan nilai perhitungan fisiknya 4 juta, maka akan dibuatkan pencatatan untuk menurunkan nilai persediaan sebagai berikut: kelebihan dan kekurangan persediaan sisi debit dan persediaan sisi kredit. Pada dasarnya, suatu entitas akan mempertimbangkan dampak pemilihan asumsi arus biaya tersebut dalam laporan laba rugi. Terdapat 3 alternatif yang dapat dipertimbangkan oleh suatu entitas terkait dengan asumsi arus biaya, yaitu 1. Metode identifikasi khusus, 2. Masuk pertama keluar pertama, dan yang ketiga rata-rata tertimbang. Berikut adalah bagan yang menunjukkan asumsi arus biaya dan sistem pencatatan persediaan. Pengukuran persediaan ada 3, yaitu identifikasi khusus, masuk pertama keluar pertama atau MPKP, dan rata-rata tertimbang. Dari semua pengukuran tersebut dapat dilakukan pencatatannya dengan sistem persediaan perpetual maupun periodik. Sebagai ilustrasi, PT Bangun Jaya yang merupakan perusahaan retail memiliki transaksi pembelian dan penjualan produknya pada bulan Mei sebagai berikut. Dari data di atas, jumlah persediaan akhir bulan Mei adalah 25.000 unit, sedangkan nilai biaya barang yang sudah tersedia untuk dijual adalah 124 juta. Yang berasal dari penjumlahan persediaan awal dan nilai pembelian. Dalam penentuan nilai persediaan akhir, perusahaan harus menentukan harga mana yang akan dipakai. Penentuan harga ini bergantung pada asumsi arus kas yang digunakan dan sistem pencatatan persediaannya.
PSAK 14 Revisi 2008 tidak lagi memperbolehkan perusahaan menggunakan metode masuk terakhir keluar pertama, last in, first out, atau yang biasa disebut dengan LIFO. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke metode identifikasi khusus. Identifikasi khusus artinya biaya-biaya tertentu yang diatribusikan ke unit persediaan tertentu. Berdasarkan metode ini, maka suatu perusahaan harus mengidentifikasikan barang yang dijual dengan tiap jenis dalam persediaannya secara spesifik. Dengan menggunakan identifikasi khusus, maka biasanya perhitungan persediaan sistem perpetual dan periodik akan sama. Contoh perusahaan yang menggunakan metode ini adalah perusahaan yang menjual permata atau perhiasan, barang antik atau barang seni, mobil mewah, dan lain-lain. Ini contoh soalnya ya. PT Bangun Jaya pada saat penjualan harus ditentukan harga yang digunakan masing-masing unit dalam penjualan sebesar 15.000 unit. Apabila diasumsikan bahwa persediaan akhir sejumlah 25.000 unit terdiri atas 9.000 unit at 6.000, 8.000 unit at 6.400, dan 8.000 unit at 6.600, maka perhitungan nilai persediaan menggunakan identifikasi khusus dengan sistem periodik maupun perpetual adalah sebagai berikut. Tanggal 5 Mei, 9.000 unit at 6.000 unit. Total biayanya 54 juta. Tanggal 12, 8.000 unit at 6.400. Total biayanya 51.200. Tanggal 30 Mei, 8.000 unit at 6.600. Total biayanya 52.800. Tadi persediaan akhirnya totalnya semua 158 juta. Terus kita tulis biaya persediaan barang yang tersedia untuk dijual itu sebesar 248 juta. Dikurangi persediaan akhir sebesar 158 dari yang atas, hasilnya beban pokok penjualan. Lanjut. Metode biaya masuk pertama, keluar pertama atau FIFO. Metode MPKP mengasumsikan bahwa unit persediaan yang pertama dibeli, jual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga unit yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian. Metode ini merupakan metode yang relatif konsisten dengan arus fisik dari perputaran persediaan, terutama industri yang memiliki perputaran persediaan tinggi. Lanjut, contoh soal. Ini ya contoh soalnya. Tanggal 1 Januari persediaan awalnya 1.000, biayanya 20.000. Tanggal 4 penjualan 30.000 unit, Rp 30.000 per unit. Sebanyak 700. Tanggal 10 pembelian 500 at 22.400. Tanggal 22 penjualan Rp 30.000 per unit sebanyak 360. Tanggal 28 penjualan Rp 30.000 per unit sebanyak 240 unit. Januari tanggal 30 pembelian 600 unit seharga 23.300. Langsung saja kita hitung menggunakan persediaan metode perpetual metode FIFO. Jadi tanggal 1 tadi kan ada saldo awal, yang ini persediaan awal, itu langsung kita tulis di kolom saldo. Ini kuantitas 1.000, harga 20.000, jumlah biaya 20 juta. Terus kemudian lanjut tanggal 4 penjualan sebanyak 700 unit. Langsung saja kita tulis 700 dan harganya harus ikut harga yang saldo, bukan ikut yang ini. Jadi langsung saja kita tulis 700 at 20.000, jumlah biayanya 14 juta. Terus tinggal kita kurangi 1.000
dikurangi 700 sama dengan tinggal 300 unit. Kuantitasnya kita kali dengan harganya 20.000. Jadi semuanya total biayanya tinggal 6 juta. Kemudian lanjut tanggal 10, pembelian 500 unit seharga 22.400. Nah, ini kita tulis di kolom yang masuk. Yang masuk ini 500 seharga 22.400. Jumlah biayanya jadi 11.200.000. Yang tadi saldonya kita tulis dulu di kolom sini 320.000. Jumlah biayanya 6 juta, terus ditambahkan dengan 500 seharga 22.400 sebesar 11.200.000 yang dari sini kita pindahkan ke sini. Lanjut tanggal 22, penjualan sebanyak 360 unit. Ini ke kolom keluar kita habiskan yang atas dulu karena kita menggunakan metode FIFO. Jadi kita habiskan persediaan saldo kita yang ada di atas ini. Berarti 300, ini keluarnya harga 20 sebesar 6 juta. Kemudian sisanya yang 60 kita ambilkan dari yang bawah, yang 500. Jadi tinggal 60 dikali 22.400 ikut harga yang ini. Jumlahnya 1.344.000. Terus 500 kita kurangi yang 60 ini tinggal 440. Ikut harga ini 22.400 dan saldonya tinggal 9.856.000. Kemudian lanjut tanggal 28. Penjualan 240.000 unit. Berarti ini langsung kita ambilkan dari yang saldonya keluar 240 unit seharga 22.400. Jumlah biaya 5.376.000. Dan ini hasilnya tinggal ini 440 kita kurangkan 240 tinggal 22.400 tinggal 4.480. Terus lanjut tanggal 30, pembelian 600 seharga 23.300. Ini ya, kita tulis di kolom masuk 600 23.300 seharga 13.980.000 jumlahnya. Terus yang atas, saldo yang atas tadi kita turunkan dulu, kita tulis dulu 200 22.400 jumlahnya 4.480. Terus ini yang atas kita tambahkan di sini 600 22.300, ini jadi 13.980. Terus ini kita tambahkan 4.480 ditambah 13.980 jadi 18.460. Ini persediaan akhir. Yang di kolom kotak ini adalah persediaan akhir. Terus kita mencari beban pokok penjualannya, itu tinggal kita tambahkan yang di kolom keluar, itu tinggal kita tambahkan 14 juta ditambah 6 juta ditambah 1.344 ditambah 5.376, dan ini totalnya 26.720. Ini beban pokok penjualan. Kemudian lanjut persediaan periodik metode FIFO. Tadi soalnya sama ya. Jadi kita tinggal mengelompokkan yang biaya tersedia untuk dijual, kita cari dulu dan kita kelompokkan. Ini kan. Jadi persediaan, terus pembelian tanggal 10, kemudian tanggal 30 pembelian. Ini kita kelompokkan semua. 1.100 20.000 sebanyak 20 juta. 10 tanggal 10 500 seharga 22.400 jadinya sebesar 11.200.000. Yang tinggal 30 600
sebesar 23.300. Ini jadinya 13.980. Nah, ini semua kita total 1000 tambah 500 tambah 600. Ini jadinya total semua persediaan untuk dijual kita 2100. Ini juga kita total. Ini totalnya 45.180.000. Ini jumlah biaya untuk tersedia kita jual, Terus kita mencari beban pokok penjualan. Caranya gimana? Kita total yang di soal. Untuk yang dijual ini 700 ditambah 360 ditambah 240. Totalnya jadi 1300. Nah, ini kita menggunakan metode FIFO. Jadi kita menghabiskan barang yang atas dulu, yang awal dulu. Ini kita habiskan yang ini 1000 add 20.000 sama dengan 20 juta. Terus tinggal 300 kita ambilkan yang bawahnya. Ini kita ambilkan 300 mengikuti harganya 22.400 seharga 6.720. Ini ya. Jadi kita pas 1.300, ini yang dijual. Terus kita tambah 20 juta ditambah 6.720. Inilah beban pokok penjualan kita. Terus persediaan akhir kita tulis, kan tadi sisa yang 500 tadi diambil 300, ini sisanya tinggal 200 seharga 22.400, jadinya 4.480. Terus yang bawah tadi ini kita tulis karena ini belum terjual, 600 unit seharga 23.300. Ini jadinya seharga 13.980.000. Ini kita total. Ini hasilnya 18.460. Itu hasil persediaan akhir kita. Nih, kita lihat apakah sama. Ini sama ya. Persediaan akhir 418.460.000. Beban pokok penjualannya 26.720.000. Sama. Terus kita lanjut. Ini contoh soal. Ini kalian lihat dulu contoh soalnya. Kita lanjut ke perpetual metode rata-rata tertimbang. Ini berbeda caranya dengan yang FIFO tadi. Terus kita tambah 20 juta ditambah 6.720. Inilah beban pokok penjualan kita. Terus persediaan akhir kita tulis, kan tadi sisa yang 500 tadi diambil 300, ini sisanya tinggal 200 seharga 22.400, jadinya 4.480. Terus yang bawah tadi ini kita tulis karena ini belum terjual, 600 unit seharga 23.300. Ini jadinya seharga 13.980.000. Ini kita total. Ini hasilnya 18.460. Itu hasil persediaan akhir kita. Nih, kita lihat apakah sama. Ini sama ya. Persediaan akhir 18.460.000. Beban pokok penjualannya 26.720.000. Sama. Terus kita lanjut. Ini contoh soal. Ini kalian lihat dulu contoh soalnya. Kita lanjut ke perpetual metode rata-rata tertimbang. Ini berbeda caranya dengan yang FIFO tadi.
Ini contoh soalnya. Kita lanjut. Sama contohnya seperti soal yang Vivo tadi. Terus kita lanjut. Persediaan perpetual metode rata-rata tertimbang. Langsung saja ya. Kita lihat soalnya. Tanggal 1. Persediaan awal 1000 unit at 20.000. Ini langsung kita masukkan ke kolom saldo 1000 at 20.000, jumlahnya menjadi 20 juta. Langsung ya. Terus tanggal 4 itu ada penjualan sebanyak 700 unit. Itu kita masukkan ke kolom keluar. 700 unit at 20.000, jumlahnya 14 juta. Kita kurangkan 1000, kita kurangkan 700 menjadi 300. Nah, ini kita kalikan 20.000 menjadi 6 juta. Lanjut, tanggal 10 pembelian sebanyak 500 unit dengan harga 22.400. Langsung kita masukkan dulu ke kuantitas masuk. Itu 500 seharga 22.400, jumlahnya 11.200.000. Ini kita masukkan ke kolom saldo 500 seharga 22.400, jumlahnya menjadi 11.200.000. Karena menggunakan metode rata-rata tertimbang, maka kita harus menjumlahkan saldo yang awal dengan pembelian barang data yang baru ini. Jadi ini tadi 6 juta yang awal, kita tambahkan dengan jumlahnya yang baru 6 juta ditambah 11.200.000. Ini jadi 17.200.000. Terus yang kuantitasnya juga kita tambah 300 ditambah 500, jadinya 800. Terus jumlahnya ini 17.200.000 ini kita bagi dengan kuantitasnya 800, ini menjadi harganya 21.500. Tuh. Lanjut tanggal 22. Tanggal 22 penjualan 360 unit. Berarti ini keluar ya 360 seharga ini 21.500, jumlahnya menjadi 7.740. Ini hasilnya ini 800 dikurangi 360 menjadi 440 at 21.500 menjadi jumlahnya 9.460. Lanjut tanggal 28. Tanggal 28 penjualan sebanyak 240 unit. Nah, ini ya keluar 240 sebesar 21.500, jumlahnya menjadi 5.160. Ini kita kurangkan 440 dikurangi 240, jadinya 200 dikali 21.500, biayanya menjadi 4.300.000. Nih, lanjut tanggal 30 pembelian sebanyak 600 unit seharga 23.200. Nih ya, masuk 600 unit 300 sama dengan 13.980. Ini kita tulis di sini 600 seharga 23.300 menjadi 13.980. Nah, sama seperti tadi, ini kita tambahkan yang saldo yang sebelumnya, kita tambahkan dengan yang baru. Ini 4.300.000 ditambah 13.980, hasilnya 18.280.000. Kuantitasnya juga kita tambah 200 ditambah 600, jadinya 800. Yang ini 18.280 kita bagi 800 untuk mencari harga per unitnya. Ini ya, ketemu. Ini saldo. Ini yang saya tulis merah ini adalah persediaan akhir.
persediaan akhir, dan beban pokok penjualannya ini 26.900 dari 14 juta ditambah 7.740 ditambah 5.160. Ini hasilnya. Kita lanjut. Persediaan periodik metode rata-rata tertimbang. Sama seperti tadi ya, ini kita kelompokkan dulu untuk mencari biaya tersedia untuk dijual dari persediaan ditambah pembelian ditambah pembelian. Ini 1000 add 20.000 sama dengan 20 juta. Tanggal 10 500 add 22.400 seharga 11.200.000. Ini 600 add 23.300, ini menjadi 13.980. Ini kita total 45.180. Ini biaya tersedia untuk dijual kita. Terus ini kita total juga 1.000 ditambah 500 ditambah 600. Ini adalah kuantitas yang tersedia untuk kita jual atau persediaannya. Rata-rata tertimbang, kita harus mencari biaya rata-rata per unit dulu sebelum kita mencari beban pokok penjualan dan persediaan akhir. Langsung saja, biaya rata-rata per unit rumusnya yaitu total biaya yang tersedia untuk dijual dibagi unit tersedia untuk dijual. Jadi total biaya yang tersedia untuk dijual ini 45.180.000, terus dibagi unit tersedia untuk dijual ini 2.100. Hasilnya sama dengan 21.510 per unit. Ini sudah kita bulatkan ya, karena biar enggak koma-koma. Terus kita cari selanjutnya beban pokok penjualan, sama dengan 21.510. Ini kita kalikan yang penjualan kita. Penjualan kita tadi ini. Nah, ini penjualan kita 700 ditambah 360 ditambah 240. Itu kita total, jadinya ini 1.300. Ini kita kalikan. Nah, totalnya ini 27.963.000. Ini adalah beban pokok penjualan. Terus kita mencari persediaan akhirnya yaitu 800, kita kalikan 21.510. Ini dari sisa barang kita, persediaan akhir kita itu kan 2.100 dikurangi 1.300, itu kan tinggal 800 unit. Kita kalikan dengan biaya rata-rata per unit tadi, hasilnya 17.208.000. Ini adalah persediaan akhir kita. Nah, 1.000 add 20.000 sama dengan 20 juta. Tanggal 10 500 add 22.400 seharga 11.200.000. Ini 600 add 23.300, ini menjadi 13.980. Ini kita total 45.180. Ini biaya tersedia untuk dijual kita. Terus ini kita total juga 1.000 ditambah 500 ditambah 600. Ini adalah kuantitas yang tersedia untuk kita jual atau persediaannya. Rata-rata tertimbang, kita harus mencari biaya rata-rata per unit dulu sebelum kita mencari beban pokok penjualan dan persediaan akhir. Langsung saja, biaya rata-rata per unit rumusnya yaitu total biaya yang tersedia untuk dijual dibagi unit tersedia untuk dijual.
Jadi total biaya yang tersedia untuk dijual ini 180.000, terus dibagi unit tersedia untuk dijual ini 2.100, hasilnya sama dengan 21.510 per unit. Ini sudah kita bulatkan ya, karena biar enggak koma-koma. Terus kita cari selanjutnya beban pokok penjualan, sama dengan 21.510. Ini kita kalikan yang penjualan kita. Penjualan kita tadi ini. Nah, ini penjualan kita 700 ditambah 360 ditambah 240. Itu kita total, jadinya ini 1.300. Ini kita kalikan. Nah, totalnya ini 27.963.000. Ini adalah beban pokok penjualan. Terus kita mencari persediaan akhirnya, yaitu 800 kita kalikan 21.510. Ini dari sisa barang kita, persediaan akhir kita itu kan 2.100 dikurangi 1.300, itu kan tinggal 800 unit. Kita kalikan dengan biaya rata-rata ya 360, seharga ini 21.500, jumlahnya menjadi 7.740. Ini hasilnya ini 800 dikurangi 360 menjadi 440, 21.500 menjadi jumlahnya 9.460. Lanjut tanggal 28. Tanggal 28 penjualan sebanyak 240 unit. Nah, ini ya, keluar 240 sebesar 21.500, jumlahnya menjadi 5.160. Ini kita kurangkan 440 dikurangi 240, jadinya 200 dikali 21.500, biayanya menjadi 4.300. Nih, lanjut tanggal 30. Pembelian sebanyak 600 unit seharga 23.200. Nih ya, masuk 600 unit 23.300 sama dengan 13.980. Ini kita tulis di sini 600 seharga 23.300 menjadi 13.980. Nah, sama seperti tadi, ini kita tambahkan yang saldo yang sebelumnya, kita tambahkan dengan yang baru. Ini 4.300 ditambah 13.980, hasilnya 18.280. Kuantitasnya juga kita tambah 200 ditambah 600, jadinya 800. Yang ini 18.280 kita bagi 800 untuk mencari harga per unitnya. Ini ya, ketemu. Ini saldo. Ini yang saya tulis merah ini adalah persediaan akhir. Persediaan akhir. Dan beban pokok penjualannya ini 26.900 dari 14 juta ditambah 7.740 ditambah 5.160. Ini hasilnya. Kita lanjut. Persediaan periodik metode rata-rata tertimbang. Sama seperti tadi ya, ini kita kelompokkan dulu untuk mencari biaya tersedia untuk dijual dari persediaan ditambah pembelian ditambah pembelian. Ini hasilnya 17.208.000. Ini adalah persediaan akhir kita. Nah, mengenai nilai realisasi neto dan penurunan nilai persediaan. Persediaan diukur berdasarkan nilai yang lebih rendah antara nilai yang berdasarkan biaya dan nilai realisasi neto
atau Net Realizable Value atau bisa disingkat dengan NVR. Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha, biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Persediaan akan dinilai pada nilai realisasi netonya apabila biaya persediaan yang didapat dari penggunaan metode identifikasi khusus MPKP atau rata-rata lebih tinggi dari estimasi nilai yang akan diperoleh kembali. Nilai persediaan biasanya diturunkan ke nilai realisasi neto secara terpisah untuk setiap unit dalam persediaan. Namun demikian, dalam beberapa kondisi, penurunan nilai persediaan mungkin lebih sesuai jika dihitung terhadap kelompok unit yang serupa atau berkaitan. Dan ini dia contoh soalnya. Penurunan nilai menjadi nilai realisasi neto ini mungkin saja terjadi apabila barang persediaan mengalami kerusakan, seluruh atau sebagian persediaan telah usang, atau harga jualnya telah turun. Selain itu, biaya persediaan juga tidak akan diperoleh kembali, atau persediaan akan mengalami penurunan nilai. Ketika estimasi biaya penyelesaian atau estimasi biaya untuk membuat penjualan telah meningkat. Praktik penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi neto ini konsisten dengan penyajian nilai persediaan yang relevan dengan nilai ekonomis yang sesungguhnya, di mana aset seharusnya tidak dinyatakan melebihi perkiraan jumlah yang dapat direalisasi dari penjualan atau penggunaannya. Ketika suatu intensitas memiliki kelompok produk yang sejenis, penerapan penilaian persediaan dengan menggunakan metode nilai yang lebih rendah antara nilai yang berdasarkan biaya dan nilai realisasi neto dapat diterapkan untuk barang secara individual maupun kelompok. Penerapan secara kelompok dapat menghasilkan nilai yang berbeda dengan penerapan secara individual karena dapat memungkinkan adanya saling offset antar kelompok. Dengan menggunakan metode nilai terendah antara biaya dan NVR, maka entitas harus melakukan pencatatan terkait dengan dampaknya terhadap laba, karena terdapat penyesuaian dalam nilai beban pokok penjualan yang dicatat. Terdapat dua metode yang dapat dipilih, yaitu metode beban pokok penjualan dan metode kerugian. Contohnya yaitu PT Indonesiaku mencatat nilai beban pokok penjualan sebelum penyesuaian ke NVR sebesar 190 juta. Sedangkan nilai saldo akhir persediaan adalah sebesar 150 juta berdasarkan nilai biaya dan 140 juta berdasarkan NVR. Maka, perbedaan pencatatan sesuai dengan antara kedua metode tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan metode beban pokok penjualan, yaitu COGS atau Cost of Goods Sold. Di debit 10 juta dan persediaan di kredit 10 juta. Kedua, menggunakan metode kerugian. Kerugian penurunan nilai persediaan sebesar 10 juta di debit dan persediaan di kredit sebesar 10 juta. Dengan menggunakan metode kerugian, entitas dapat pula menggunakan akun penyisihan selain mengkredit akun persediaan dengan nama akun penyisihan penurunan nilai persediaan pada NVR. Nilai persediaan yang berdasarkan NVR, di mana nilai tersebut adalah nilai persediaan berdasarkan biaya dikurangi dengan penyisihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan metode lain dalam valuasi persediaan. Ada dua metode, yaitu metode laba bruto dan juga metode retail. Metode laba bruto ini menghitung persediaan dengan mengestimasikan jumlah persediaan akhir berdasarkan nilai barang yang tersedia untuk dijual, penjualan, dan persentase laba bruto. Metode ini biasanya dipakai untuk mengestimasikan nilai persediaan ketika entitas mengalami kebakaran atau bencana alam yang merusak sebagian besar perusahaan. Misalnya, PT Merdeka memiliki persediaan awal sebesar 30 juta dan pembelian sebesar 120 juta, yang keduanya pada nilai biaya. Penjualan pada harga penjualan adalah sebesar 180 juta. Margin perusahaan dari harga penjualan adalah sebesar 30%. Berikut cara menghitung menggunakan metode laba bruto.
persediaan awalnya kan 30 juta. Kemudian pembeliannya pada nilai biaya itu 120 juta. Ini ditambah 30 juta ditambah 120 juta, hasilnya 150 juta. Kemudian penjualannya kan sebesar 180 juta. Ini dikurangi sama laba neto. Cara menghitung laba netonya yaitu 180 dikali dengan 30. Hasilnya 54 juta kan. 180 dikurangi 54 juta, hasilnya yaitu 126 juta. Kemudian 150 juta ini tadi dikurangi dengan 126 juta, hasilnya 24 juta. Ini adalah penghitungan metode laba bruto. Kemudian metode retail. Metode retail ini merupakan metode pengukuran nilai persediaan dengan menggunakan rasio biaya untuk menurunkan nilai persediaan akhir yang dinilai berdasarkan nilai retailnya menjadi nilai biaya. Metode ini banyak dipakai oleh entitas perdagangan yang memiliki banyak sekali jenis barang dengan nilai per barangnya tidak besar seperti supermarket dan department store. Entitas perdagangan dapat menghitung persediaan fisik pada harga retail atau mengestimasi persediaan akhir retail dengan kemudian menggunakan rasio cost to retail untuk mengestimasikan nilai persediaan pada nilai biaya. Karenanya metode retail ini juga dapat digunakan untuk mengestimasi nilai persediaan untuk keperluan pelapor keuangan interim apabila perusahaan tidak melakukan stock of name. Metode retail ini dapat digunakan dalam asumsi arus biaya yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu MPKP atau biaya rata-rata. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan?